Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kita praktik, namun di sini praktik tidak terlaksana langsung, tapi alangkah baiknya kita ada mengadakan sebagai video gitu lah, sebagai ada bayangan daripada tidak sama sekali gitu. Nah di sini untuk praktik kerja kayu biasa kedengaran lah itu. Dengaran insyaallah. Untuk kerja kayu 2 kita di sini berhubungan dengan alat peralatan mesin lah. Alat peralatan mesin ada beberapa buah yang di pinggir milik ini kita ingin membuat benda kerjanya sampai jadi dengan menggunakan alat yang ada di pinggir gitulah. Nah ini hubungannya erat sekali dengan alat peralatan, kita harus bisa menggunakannya gitu. Jadi bisa memotong, bisa membelah, bisa mengupas, bisa mengiris gitulah dengan alat yang ada ini gitu. Yang pertama kita yang alat yang memiliki di sini yaitu ada yang dinamakan alat gergaji pemutung lah, untuk seperti inilah. Bendanya seperti ini, ada nama-nama bagiannya, kemudian ada fungsinya. Ini alat pertama yaitu alat gergaji pemutung atau radial amsal. Radial amsal ya, gergaji bundar berlengan. Nah ini seperti ini bentuknya. Di sini masing-masing bagiannya. Ini gergajinya ya, berputar searah jam-jam. Kemudian ini tudung pengaman. Ini anti kickbacknya untuk keselamatan kita. Kalau dia kickback benda kerjanya menghantam ke kita, maka sebelum menghantam ditahan oleh anti kickback ini gitulah. Jadi benda kerjanya ditahan oleh anti kickback gitu. Kemudian ini penutup debunya, serpiannya. Kemudian di sini ada switchnya untuk mati hidupnya. Switch ini ada 0, ada angka 1 gitulah, 1 hidup, 0 mati gitulah. Kemudian ada tuas di sini. Tuas di sini ada menunjukkan derajat ya, dimana ini bisa memutung miring atau memutung tegak 0 derajat sampai 45 derajat gitulah. Disinilah dengan cara mengatur, memiringkan, membuka kunci tuas inilah. Kemudian ini kunci untuk mendiamkan motor atau penggerak gergaji dengan cara mengunci inilah, ke kanan terkunci, ke kiri terbuka gitu. Kemudian ini lagi namanya motornya, motor untuk menjalankan mesinnya yaitu motor. Kemudian di sini ada lagi skala, inilah skala untuk kapasitas pemakanan libarnya benda kerja yang kita putung gitulah. Kemudian ada lagi di sini roll. Ini roll diputar, putar ke kanan dia akan turun gergajinya, putar ke kiri dia akan naik gitulah. Jadi fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan gergaji gitulah. Itu rollnya. Kemudian ada tuas lagi penguatnya, pengunci. Tuas yang hitam itu untuk mengakukan daripada terhadap lengan ini atau tiang dengan lengan ini gitulah. Penguncinya yang hitam itu. Kemudian dilengkapi lagi di sini penguat lagi pengakurnya. Ada lagi tuas yang mirah untuk mengakukan daripada tiang tadi terhadap lengannya lah. Jadi di sini gergaji. Kemudian ini mijanya terbuat dari kayu. Kenapa jadi dari kayu? Karena kalau dari besi dia bersentuhan akan terjadi kerusakan gitulah, baik gergajinya atau mijanya. Maka dibuatlah mija dari kayu gitulah. Kemudian yang panjang ke kanan juga ke kiri adalah mija pendukung. Apabila benda kerjanya terlalu panjang, maka cukup ditahan dengan mija pendukung atau mija pembantu ya, seperti ini gitu lah. Ini kalau yang panjang. Nah di sini mija ini dilengkapi dengan penghantar. Namanya penghantar. Penghantar ini fungsinya adalah pegangan kita untuk mengerjakan benda kerja. Apabila dia miring, maka hasilnya akan miring. Kalau lurus, tegak lurus, dia akan lurus hasilnya gitulah. Miring berapapun dia hasilnya mengikuti daripada kemiringan yang diputung terhadap penghantar gitu. Jadi usahakan penghantar ini harus tegak lurus benar-benar terhadap meja gitulah. Benar-benar dia tegak lurus terhadap meja. Jadi hasil yang diputung benar-benar tegak lurus gitulah. Apabila dimiring 0 derajat sampai 45 derajat ini kemiringannya gitulah, maka hasilnya akan miring gitu. Jadi kita harus benar-benar tegak lurus terhadap meja dengan penghantar gitulah. Kemudian cara kerjanya pertama adalah fungsinya untuk
memutung, ya memutung daripada benda kerja gitulah. Yang kedua, pekerjaan di luar daripada memutung adalah mengiris, mengupas, membuat sekuning, membuat diduk, membuat cekungan, lengkung lah. Fungsi di luar daripada fungsi utamanya itu adalah pekerjaan istimewanya gitu. Di luar daripada pekerjaan utamanya adalah pekerjaan istimewa. Itu seperti memotong didu tadi, memotong sekuning, membuat sekuning, atau membuat alur, membuat cekung, bisa dengan gergaji radial amsal inilah. Hanya tergantung kita kemahiran menggunakannya untuk menyetelnya gitulah. Nah, fungsinya untuk memotong dari cara kerjanya gini. Kalau kita biasa kerja tangan kanan,